Ya Bu Is ya. Alhamdulillah. Amin. Sehat. Semoga puasa, semoga puasa kita tetap lancar dari ini. Amin sampai hari ini. Amin. Bu Is, mohon maaf mengganggu waktunya pada pagi hari ini karena ini adalah tugas guru penggerak, yaitu pada pagi hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana penyelesaian kasus di lima etika atau bukan hal yang ada di Jalan Perhubungan. Bu Is, mohon maaf, nanti kita berwawancara Bu ya, kita sampai 12 atau 15 menit ke depannya lagi. Siap. Siap. Bu Is, sebisanya kita jawab. Selama ini Bu Is, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di lima etika atau bukan hal yang Jalan Perhubungan? Ini Pak Yusuf, pengalaman di sekolah ini selama saya berada di sini itu memang ada beberapa masalah ketika dilema etika. Contohnya misalnya ada anak siswa yang bernama Ajeng kelas 2 ini memang sering sekali terlambat sekolah. Pertama kita panggil anak ini, kita ajak wawancara, kenapa kok terlambat sekolah, alasannya sampaikan. Tapi kita tidak bisa menerima langsung apakah alasan itu benar apa tidak. Iya, sering terlambat. Sehingga kemudian dari pengalaman, dari kejadian-kejadian yang sudah itu kita lakukan wawancara, kita gali sumbernya apa. Itu ya. Kita wawancara dulu anaknya, alasannya apa kok sering sekali terlambat. Kemudian setelah kita gali, kita dapatkan permasalahan ternyata anak ini memang ini berada di luar negeri. Berarti menjadi tenaga migran itu ya? Jadi TKW. Sehingga anak ini untuk keperluan sekolahnya memang harus mandiri, padahal dia masih anak kecil. Kelas 2. Jadi hidup di sendiri sama ayahnya? Ayahnya kerjanya ini memang karena memang kondisi ekonomi baik saja, sehingga ayahnya ini juga kurang perhatian. Datang-datang ini karena pulangnya malam, ayahnya juga mungkin bangunnya kesiangan, akhirnya anak juga ikut bangun kesiangan. Otomatis setelah sekolahnya dia harus menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Ini yang kita gali sementara. Kemudian kami juga tidak hanya menerima apa yang disampaikan anak tersebut, tapi kita juga cek ke rumahnya, misalnya visit, hari kita juga beberapa kali melakukan visit untuk mengenai, dan memang ternyata memang apa yang disampaikan saja, sehingga keterlambatan anak ini tidak kita anggap sebuah kesalahan, tapi karena adanya faktor yang mempengaruhi anak ini terlambat. Sehingga dengan memutuskan itu masih dilema dalam bentuk Ibu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasusnya di mana tadi ada kepentingan yang sama-sama bisa direkomendasikan, jadi seperti pribadikan tadi, jadi Ibu harus bagaimana gitu? Ya, ini kita koordinasi dengan orang tuanya. Sekarang yang tinggal di rumahnya adalah orang tuanya, kita koordinasi dengan orang tuanya supaya ini nilai positif anak mandiri kan, tetapi juga harus didukung oleh keluarganya, sehingga kita mengkondisikan supaya orang tuanya lebih perhatian lagi untuk kepada si Ajeng ini supaya bisa berangkat sekolah lebih pagi dan dia tetap bisa mandiri juga. Mandiri itu kan sesuatu yang positif, sehingga kemandirian anak tetap terbangun, tetapi tidak sampai peraturan di sekolah ini dilanggar keterlambatannya. Sekolah bisa diatasi dengan kita bersama dengan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, langkah-langkah? Ya itu tadi kita observasi, kita identifikasi, kemudian masalahnya apa, anak kita panggil, dia datang wawancara, kemudian kita cari informasinya. Setelah itu kita cross check dengan apakah benar apa yang diceritakan tadi dengan kondisi yang nyata real di rumahnya. Kita adakan kondisi. Kemudian kalau sudah ketemu permasalahannya, kita mencari solusi terbaik antara pihak sekolah dan orang tua. Selanjutnya Bu, apa saja sih yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya? Ada kasus-kasus seperti di rumah ini?
Ya ini kita memang harus kerjasama ya, antara saya tidak mungkin informasinya dapat tanpa ada masukan dari wali kelas, kemudian juga kita kerjasama dengan semuanya, sehingga ini bisa efektif, kita bisa menyelesaikan. Dan alhamdulillah sekarang anak Aceh itu sudah bisa masuk pagi, tidak terlambat lagi, karena kita memang menjalin komunikasi yang baik dengan semua. Ini komunikasi yang baik. Hal-hal apa saja yang paling merupakan tantangan seperti masalah tadi ya dalam mengambil keputusan dalam masa sebelumnya kita. Kadang-kadang ini ya kita mempertemukan satu titik temu dengan orang tua, kadang ini memang sulit. Kita kadang melakukan kunjungan rumahnya itu kadang belum tentu ketemu juga dengan orang tuanya, karena memang orang tua ya kadang kerja, kita juga mencari waktu selang untuk bertemu dengan wali muridnya, itu memang kadang-kadang menjadi kendala tersendiri. Kemudian ada penolakan dari orang tuanya gitu. Pertama-tama memang memang sulit, kadang-kadang memang ya karena terjadi penolakan seperti, tapi alhamdulillah dengan berulang kita dekati secara persuasif, kita wong nih lah, kita orangkan, kita manusiakan, lama-lama ya bisa. Kita sampaikan bahwa Ananda Aceh ini butuh kedisiplinan untuk berkarir baik ya, sehingga salah satu bentuk disiplin itu adalah kita target sekolah dengan datang tepat waktu. Selanjutnya Bu, apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus rumah ini? Kita misalkan waktunya berapa bulan harian atau bulanan gitu untuk menyelesaikan kasus seperti ini, atau prosedur seperti apa yang jalan-jalan? Gini Mbak, kalau masalahnya hanya ringan saja, kita sebisa mungkin ada kejadian segera kita selesaikan. Tapi kalau masalahnya ini berulang, ini memang harus butuh jadwal khusus ya. Biasanya tidak terpatok 1 minggu harus selesai, tidak. Tapi kita sambil berjalan ini lagi kita observasi anak ini bagaimana, kita lakukan pendekatan, nanti sampai pada bulannya selesai masalah ini memang tergantung situasi dan kondisi. Kami tidak ada jadwal yang masalah ini harus selesai hari ini atau masalah ini harus selesai dalam waktu 1 minggu. Tidak, kita fleksibel dengan kondisi dan situasi yang dihadapi anak-anak. Meskipun waktunya terlambatnya beberapa hari itu tidak berpengaruh dengan itu. Tidak apa-apa, karena memang ya kasus seperti Aceh memang butuh waktu. Tapi kalau yang anak-anak yang lain terlambat 1 kali karena memang ada alasannya, Bu, misalnya bukan terlambat ya, misalnya pakaian seragam. Kenapa hari ini kamu nggak pakai seragam? Misalnya, Bu, seragamnya kemarin itu dicuci belum kering. Ya, itu bisa diterima, tidak apa-apa. Tapi itu kan hari ini selesai, sudah anak bisa pakai seragam. Contoh yang ringan saja. Selanjutnya Ibu, dari faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam sebelum ini, faktor-faktor yang membantu itu seperti itu. Salah satunya dari keterbukaan ya, keterbukaan antara wali kelas kepada kita, informasinya ada masalah langsung diinfokan, tidak berlarut-larut, sehingga ini memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, koordinasi. Selain keterbukaan informasi, ada koordinasi antara dewan guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah yang lain. Ada masalah, apapun juga begitu Pak Yusuf. Kita libatkan kalau ada apa-apa saja. Ya, semuanya. Jadi koordinasi komite sekolah dan wali murid kita mulai. Karena kita punya grup forum wali murid. Jadi kalau ada informasi apa saja yang berkaitan dengan anak, langsung kita sampaikan ke forumnya. Baik, kalau itu masalah secara umum ya kita sampaikan di forum secara umum. Tapi kalau itu perorangan ya kita sampaikan gitu ya. Terakhir Ibu, dari semua hal-hal yang disampaikan, pembelajaran yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda melalui keputusan ini? Ini
kadang kita tidak bisa menjustifikasi anak yang terus melakukan kesalahan itu murni karena kesalahan anak, tetapi kita harus itu tadi melihat faktor apa yang menyebabkan anak itu berbuat atau melanggar aturan di sekolah, sehingga ini bagi kami menjadi refleksi. Kadang-kadang kita hanya kamu terlambat, diberikan sanksi hukuman tanpa melihat permasalahannya. Jadi yang terpenting adalah kita tahu permasalahan kenapa anak melakukan sebuah kesalahan, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kita kedepannya. Anak bisa memperbaiki diri, tahu bahwa ini benar-benar tindakan masalah dan tindakan yang benar. Terima kasih Bu atas informasi yang sudah kami terima dari Guru Penggerak. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik ke depannya sebagai kami menjadi salah satu pemimpin ke depannya. Terima kasih waktunya, mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Diri siang-siang pada bulan puasa seperti ini. Kita masih tetap fit ya Pak ya. Oh, semangat. Semangat. Gitu. Pak Diri, ini kami dalam tes ini mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1, di mana pada demonstrasi kontekstual ini kita berdiskusi Pak Diri dengan sebagai kepala sekolah di SMA Srono. Kita berdiskusi tentang dilema etika dan dan bersikap moral yang ada di lembaga Bapak. Selama ini Bapak, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bersikap moral di SMA Srono? Ya, begini, kita ini di SMA Srono ini kurang lebih ada 860 anak. 860 anak ya. Dengan 67 guru dan 12 tim. Artinya bahwa di sini ini ada banyak orang. Tentu saja dalam interaksi sosial itu pasti ada pergesekan antara satu dengan yang lain. Nah, pergesekan inilah kami identifikasi. Ada pergesekan yang sifatnya ringan-ringan saja, ada yang sedang, dan ada juga yang berat. Ya. Yang ringan-ringan saja, yang misalnya kalau anak-anak itu kan sepatunya tidak seragam, tidak pakai kaos kaki, ya, kemudian tidak bawa buku dan sebagainya, ini termasuk kategorinya yang ringan. Nah, kalau yang ringan ini ya kami juga cukup untuk menugaskan guru piket saja, kemudian mencatat dan sebagainya, mengingatkan supaya tidak terjadi lagi. Nah, kalau kasus-kasus yang sedang itu kan kasus-kasus yang sifatnya perlu penanganan, sehingga perlu guru khusus di sini. Ya, contoh-contohnya misalnya ada pertengkaran, saling mengejek, sehingga yang satu menangis dan sebagainya, seperti bullying, ya. Ini juga termasuk saya kategorikan kasus-kasus yang sedang. Nah, ini biasanya ditangani oleh tim. Kami juga punya tim yang terdiri dari guru juga dari BK. Nah, tim inilah yang nanti yang menyelesaikan. Dan insya Allah itu selesai di internal saja. Sedangkan kasus-kasus yang berat, misalnya pencurian atau mungkin ada pertengkaran yang sifatnya banyak orang, tawuran dan sebagainya, kemudian sampai ada jatuh korban ke rumah sakit bahkan meninggal dunia, ini termasuk kategori yang berat, termasuk narkoba. Ya. Nah, kalau sudah begini, kami tidak bisa menangani sendiri, kami harus menggunakan eksternal. Ya. Dalam hal ini kami kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan TNI, kemudian juga kalau kesehatan kami juga kerjasama dengan Yosmas. Kalau hal yang sifatnya keagamaan kami juga kerjasama dengan nah, pihak-pihak eksternal inilah yang nanti akan memberikan rujukan kepada kami sehingga apa yang kami putuskan tepat sasaran, tidak akan melebar ke sana kemari. Jadi tujuannya adalah melibatkan stakeholder yang ada sehingga sekolah menjadi minim ya, minimal kesadaran. Selama ini Bapak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah, kemudian terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dengan suatu kepentingan? Begini, kadang kebenaran itu kan sifatnya
tipis ya antara Iya. benar dan salah itu kadang-kadang tidak seperti hitam putih begitu ya. Betul. Di pandang lain benar, di pandang sini salah gitu. Saya kasih contoh misalnya tentang keterlambatannya. Apakah siswa kita tidak terlambat? Ya, ada yang terlambat. Ditanya lagi, apa gurunya ada yang tidak terlambat? Ya, ada yang terlambat. Apa karyawannya ada yang terlambat? Ya, ada. Masalahnya bukan di situ, tapi kita gali. Dia terlambat itu karena apa? Siswa misalnya. Begitu kita gali, ternyata ada siswa kita yang pagi itu harus mengantarkan adiknya ke sekolah dulu, kemudian harus mengantarkan ibunya yang ke pasar, atau karena sepedanya harus berbagi. Ya. Nah, ini bagaimana sikap kita? Begitu juga pada guru. Kadang guru ini juga, kamu terlambat, tidak boleh masuk. Nah, ini juga mari kita hentikan. Jadi ada keterlambatan yang kita perbolehkan, kita benarkan. Contoh misalnya ada kecelakaan di jalan sehingga anak kita harus membantu dia, yang pada akhirnya dia harus datang ke sekolah terlambat. Apakah dia kita salahkan? Tidak, justru kita apresiasi dia. Kita apresiasi dia bahwa masih ada etikat baik menolong orang meskipun dia sendiri tidak tertolong. Inilah yang saya katakan tadi, bagaimana kita mencari solusi. Jangan selalu menyatakan masalah itu adalah hitam putih, kamu benar, saya salah. Kita harus cari penyebabnya. Nah, ini yang nyata dulu ya. Ya. Yang kita gali bahkan di jalan karena juga benar harus seperti ini. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang bisa dilakukan selama ini? Ya, jadi kita harus mengidentifikasi masalah ya. Masalahnya apa? Terus terkait dengan masalah itu akibatnya apa? Kalau akibatnya itu hanya ringan-ringan saja, maka kita tindak yang ringan saja. Tapi kalau akibat dari perbuatannya itu fatal, maka kita serius. Nah, itu langkah-langkah kita. Kemudian tidak itu saja, kami juga harus berkomunikasi kepada banyak pihak, apakah ini membahayakan atau tidak. Contoh misalnya, kami tidak tahu itu pil. Ada anak yang membawa pil. Kita tidak tahu betul itu pil apa. Ya. Kita nggak pernah tahu karena kita bukan ahlinya. Sehingga kita perlu curiga. Bagaimana menangani ini? Kita kasih pil itu kepada ahlinya, yaitu puskesmas. Bu, Pak, ini pil apa? Kalau itu, oh itu hanya pil flu saja, kenapa tidak? Ada anak yang sisa gitu kan? Iya. Kalau itu pilnya narkoba, nah baru kita tindak. Nah, itulah yang kami maksud. Kebijakan seperti ini yang perlu kita Mengidentifikasi masalah dulu. Nah, Bapak, untuk hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus kelima ini kan seperti apa? Ya. Jadi gini, kalau tindakan-tindakan yang kesalahan-kesalahan yang ringan, maka kita hanya menggunakan internal aja. Anak kita panggil, kemudian kita kasih wawasan, kita kasih masukan bahwa tindakannya itu salah, yang benar adalah ini. Kita jelaskan lagi tata tertib gitu ya. Tapi kalau tindakan yang melakukan tindakan yang sifatnya sedang juga tetap kami lakukan, kemudian kita beri efek jerah ya. Bisa saja kita beri penugasan. Ini hal selama ini masih menjadi tantangan ya Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus kelima etika yang kita pernah alami di SMA Serono. Ya, tentu saja tantangannya adalah gini. Anak yang saya ajar itu adalah anak-anak milenial. Ya. Anak milenial ini berhubungan dengan teknologi. Nah, kalau sudah ngomong teknologi, nah guru ini harus tahu teknologi. Ya, harus tahu dulu ya. Dan harus tahu apa yang diharapkan oleh anak-anak milenial sekarang. Contohnya, misalnya olahraganya anak milenial. Sekarang itu ada namanya e-sport. Ya. Sedangkan di zaman-zaman kita nggak pernah ada. Apakah guru harus melarang e-sport? Tidak bisa. Kita hanya melihatnya itu game gitu aja. Ya, kita melihatnya itu game kecil. Padahal e-sport itu sekarang sudah menjadi event internasional. Sehingga guru-guru olahraga harus mengupdate tentang perkembangan sport yang ada. Nah, ini sport yang baru.
kita harus menyesuaikan. Nah, banyak lagi contoh seperti misalnya anak-anak milenial itu sebenarnya kita orang tua, jangan sampai kita membuat anak itu seperti kita tua. Anak itu biar muda ya seperti anak muda. Ya, dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Jangan anak itu dibawa kepada dunia kita yang sudah tua. Ya. Jadi anak muda itu tetap muda, tetapi anak muda yang tetap beretika. Ya, bersopan santun ya Pak. Ya, ini juga jawaban yang anak muda yang beretika. Apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kata dengan mempunyai suatu jadwal untuk tindak terpaksa itu seperti apa yang akan dilakukan? Ya, terjadwal, ya ada. Jadi setiap hari Senin kami akan menambah, menyisipkan tentang moral itu. Karena itu moral itu paling utama. Ya. Pada saat baca Paling utama moral itu. Etika baik itu paling utama. Jadi di upacara setiap hari Senin selalu kita sampaikan anak-anak tentang tata tertib, anak-anak tentang tata kesopanan, anak-anak tentang apa yang dilarang dan apa yang dihimbau. Selalu kita ingatkan. Terus dengan bahaya-bahayanya. Di samping itu juga kami sudah menyuruh untuk guru BK supaya bisa masuk kelas, supaya dia bisa mengarahkan anak-anak kita. Kemudian hal-hal yang sifatnya spontan, misalnya ada suatu kejadian itu juga kita laksanakan, misalnya kita panggil anaknya, kemudian kita ajak bicara. Sebetulnya bagaimana yang terjadi dan sebagainya. Sehingga kami bisa juga menjadwalkan, bisa saja isi digital untuk hal yang seperti itu. Adakah seorang atau faktor-faktor yang semakin mempermudah Pak atau membantu Anda mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang faktor-faktor? Jadi kami bekerja tidak sendiri, ya. Kami bekerja di sini banyak orang, saya terlibat, ya. Kolaborasi. Setiap keputusan yang penting di sekolah ini saya selalu mengkolaborasikan dengan teman-teman. Saya mempunyai guru BK, 3 guru BK. Kemudian saya juga punya Bapak yang selalu saya minta keterangannya, minta pendapatnya tentang suatu keputusan, apalagi tentang etika. Di samping itu juga saya mempunyai komite yang sudah saya selalu berkomunikasi dan juga pihak eksternal, baik kepolisian, kesehatan, Kemenang, juga dari pihak-pihak kecamatan, TNI, kami selalu berkolaborasi supaya saya tidak kesulitan dalam membuat keputusan, terutama hal yang sifatnya etika. Karena bagi kami, pintar itu adalah kedua, etika itu adalah yang utama. Maka kedua Pak, etika yang utama. Dari semua hal yang Mas Daniel sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik? Misalnya Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di etika Pak. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Siswa saya ini adalah siswa yang berbhinneka tunggal ika. Ada 5 agama di sini, ada etnis banyak di sini, sehingga apa? Manusia itu unik. Ya, manusia itu unik. Manusia itu unik. Kita harus lebih unik lagi dalam memanusiakan manusia itu. Ya, manusia itu harus beretika. Bagaimanapun juga kita saling menghormati antara sesama. Guru mencintai siswanya, siswa menghormati gurunya. Sehingga kemerdekaan siswa dapat dibetulkan. Terima kasih Bapak, diskusi yang sangat berharga bagi kami sebagai guru penggerak. Semoga kedepannya dapat beruntung menjadi yang banyak. Sehat terus Bapak. Sehat. Selamat berjuang, sukses ya. Menjadi SMA yang bisa yang kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.